warwarenim Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yascebawiyem Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sudodewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwah tuam dewa Iya suara param suara Warahma Wisnu asca rudrasca Warusah paryaki ratita Om papukarmahem apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi Mengalami kekurangan fisik ternyata tidak menyurutkan semangat seorang siswa di Desa Suwuk Buleleng, Bali untuk tetap bersekolah.
BPOM menemukan 5 produk makanan berbahaya saat sidak di Pasar Agung Desa Adat Peninjauan Denpasar. Melihat berbagai kreasi upcycle atau daur ulang yang unik dari berbagai macam barang. Pelatihan Dasar Militer Media Development Program atau MDP 5 Jumat sore kemarin resmi ditutup. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Kita awali hari ini dengan berkunjung ke Kabupaten Kelungkung, di mana di sana ada kampung yang ditengarai sebagai awal perkembangan Islam. Kampung ini juga dikenal sebagai Kampung Lebah. Ya, kira-kira kenapa ya? Kita cari tahu bersama dalam pesona Islami berikut ini. Di balik kentalnya nuansa Hindu di Bali, terdapat beberapa perkampungan Muslim yang justru berkembang secara pesat. Meski menjadi mayoritas kedua, Islam di Bali justru menghadirkan keragaman di Pulau Seribu Pura ini. Selamat datang di Kelungkung, satu dari 9 kabupaten di Bali yang beribu kota di Semarapura. Memiliki luas wilayah 315 km persegi, disinilah Islam pertama kali singgah di Bali, tepatnya pada abad 15. Perkawinan dan keturunan serta maraknya pendatang jadi faktor berkembang pesatnya Islam di Kelungkung. Namun, perkembangan Islam di sini tidak sepesat di daerah lain di Indonesia. Tetapi karena secara politis di bawah pemerintahan katakanlah kerajaan yang beragama Hindu, memang perkembangan Islam tidak sepesat di daerah lain, Jawa dan sebagainya. Kampung Lebah merupakan kampung terbesar di Kelungkung. Ada 5.000 penganut Islam di sini. Nuansa khas Islami terasa kental di sini. Bahkan ya, ada suatu keistimewaan kami di Bali. Ya, barangkali orang melihat ke Bali itu khawatir ya bahwa mereka akan krisis ya keimanan. Seorang muslim ke Bali akan krisis keimanan karena daerah pariwisata atau non muslimnya. Tetapi ternyata justru keistimewaan kita di Bali, kami di Bali adalah justru umat Islam punya menunjukkan identitasnya. Jadi umat Islam itu betul-betul yang muslim ini menjalankan agamanya dengan baik, ya, dengan konsisten. Kampung Lebah miliki 5 musala dan 1 masjid. Masjid Al-Hikmah namanya. Beragam aktivitas terlaksana. Selain salat 5 waktu berjamaah, masjid selalu ramai dengan kegiatan mengaji anak-anak sekitar. Kegiatannya terlaksana setiap hari pada sore dan malam hari. Sekolah Islam juga berdiri di sini sebagai sarana pendidikan Muslim sejak dini. Juga yang menarik banyak minat warga, terutama para ibu. Muslim Kampung Lebah lestarikan kesenian khas Islam. Tabuhan rebana dan lantunan salawat kerap bergema lewat aktivitas kasidah di bawah naungan Majelis Taklim. Supaya
para mu'alaf itu termotivasi dengan adanya pembelajaran itu. Jadi mereka tidak dibiarkan begitu aja, punya suami yang tidak mendukung atau tidak memberikan motivasi. Nah, lewat pembelajaran inilah mereka diajarin. Jadi insya Allah mereka tahu agama gitu, apalagi membaca Al-Quran. Alhamdulillah yang saya bimbing itu mereka alhamdulillah sudah pada bisa gitu. Hidup berdampingan dengan aman dan nyaman. Toleransi menjadi kunci. Islam tetap eksis dan berkembang di Pulau Seribu Dewa, terutama di Kampung Klungkung. Delviana Azari, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Mengalami kekurangan fisik ternyata tidak menyurutkan semangat seorang siswa di Desa Suwuk Buleleng, Bali untuk menuntut ilmu di sekolah. Ikuti liputan selengkapnya sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi NET 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. NET 10, hanya di NET. Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Mengalami kekurangan fisik tidak menyurutkan semangat seorang siswa di Desa Suwuk Buleleng untuk menuntut ilmu di sekolah. Gede Buddha Utama, siswa kelas 4 SD ini tetap menuntut ilmu ke sekolah meskipun tidak mempunyai kaki. Aktivitas belajar di ruang kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 4 Suwuk Buleleng, Bali terlihat sama seperti sekolah lainnya di Bali. Namun ternyata di kelas ini terdapat siswa yang mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Ia adalah Gede Buddha Utama yang baru berumur 14 tahun. Namun sayang, hari ini Gede tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ini dikarenakan sang kakek tidak bisa mengantarnya ke sekolah. Sang kakek, yakni Mangku Sukita, harus bekerja sebagai kuli bangunan di desanya. Tak jarang dalam sebulan Gede bisa 2 hingga 3 kali tidak sekolah. Gede pun terpaksa hanya belajar seorang diri di rumahnya tanpa ditemani siapapun. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 4 Suwuk, Ketut Suryani menjelaskan, meskipun mengalami kekurangan fisik, Gede di sekolah dinilai mampu mengikuti pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Ya sekarang itu sudah bisa membaca gitu. Hanya kendalanya di sekolah, kalau dia mau buang air besar. Kalau dia itu waktu di kelas 1 masih bisa digendong atau dipapah oleh temannya Pak. Dan kalau cari kamar mandi begitu, dia masih bisa dipapah. Tapi sekarang dia sudah di kelas 4, tidak bisa temannya menggotongnya itu, terpaksa dia merangkak, dia berjalan. Sehingga kaki dan bajunya itu kotor, ya. Baru jam 11 itu sudah kotor semuanya Pak. Begitu keadaan anak ini dan keadaan ekonominya juga kurang mampu. Maka dari itu kami mohonkan bantuan kursi roda. Namun sudah syukurnya Astungkare kursi rodanya sudah datang. Cuman di rumah. Tapi di rumah dia minta untuk dibawa ke sekolah. Dia punya 2 kursi roda untuk dibawa ke sekolah 1 dan di rumahnya 1. Kalau di sekolah mungkin teman-temannya bisa mendorong dia mau kemana, dia itu bisa didorong. Menurut sang kakek, Mangku Sukita, sejak dilahirkan, cucunya tersebut normal seperti anak lainnya. Namun, ketika berumur 3 bulan, kelainan pun terlihat lantaran mengalami keterlambatan pertumbuhan. Dan ketika beranjak 2 tahun, Gede pun tidak bisa berjalan. 3 bulanan dia dikira saya lamat ya. Terus? Dikira lamat terus sampai lewat sampai menjelang 4 bulan baru ketahuan ya dia kena cacat gitu Bu. Kamu ke tukang urut itu? Oh, tukang urut terus bawa ke tukang urut ke apa namanya ke Poh, Desa Poh. Berapa kali pasti enggak ada perubahan. Terus pindah seperti tadi dah dikatakan di mana tuh di Pasar Dau Semu Buleleng. Pak Bandem enggak juga semua ya. Enggak juga. Ini kalau Gede sendiri gimana sekolahnya? Sekolahnya lancar sekarang. Bisa sekolah ya? Aktif sekolahnya. Nah, kendala yang dialami Bapak niki kenapa? Apa Pak yang dialami Gede niki? Dari Bapak sendiri nganternya gitu. Oh, kendalanya kalau saya sibuk kerja gini nggak bisa diantar. Kadang-kadang saya sibuk sama istri saya nggak bisa diantar dah. Nggak sekolah dah dia? Nggak sekolah. Kadang-kadang kalau saya ya sibuk sekali, kadang sewa ojek bisa gitu. Tapi ketika punya uang? Iya. Harapan Bapak sendiri gimana Pak terhadap Gede niki?
Ya harapan saya supaya kedepannya tuh supaya dia bisa melanjutkan sekolah atau ya pekerjaan, bisa bekerja yang apa dia maunya gitu. Tapi kalau bantuan dana sendiri dari dinas sosial nggak ada, Pak? Ada, cuma kursi roda aja ada. Tapi kalau bantuan uang itu untuk tiap bulannya? Oh, belum ada. Nggak ada? Nggak. Tapi sudah pernah mengajukan atau seperti apa, Pak? Sudah pernah mengajukan, tapi belum ada. Meskipun mengalami disabilitas, Gede pun ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ketika tamat SD nanti. Bahkan Gede pun bercita-cita ingin menjadi mekanik yang handal. Bisa sekolah? Bisa. Kalau di sekolah ngapain aja biasanya dilakukan? Belajar, membaca. Tapi bisa aktivitas di sekolah? Bisa. Tanpa kursi roda? Bisa. Terus gimana caranya kalau jalan mau kamar mandi gitu? Merangkak? Merangkak. Kotor pakaiannya? Kotor pakaiannya. Cuma celana aja. Celananya aja ya kotor. Kotor ya? Kalau kamar mandi tidak bisa ya? Iya. Kadang-kadang kalau mau ke kamar mandi siapa yang nganter? Neneknya. Neneknya? Kalau sekolah siapa yang nganter? Kalau di sekolah merangkak. Nah, kenapa sekarang Gede nggak sekolah hari ini? Karena kakak saya tidak bisa nganterin. Kerja gitu? Ya. Pengennya adik Gede bisa sekolah juga terus ya? Bisa, iya. Kalau udah gede nanti udah besar mau jadi apa? Jadi tukang bengkel. Bengkel apa? Bengkel motor. Maunya nanti kalau SMA sekolah di mana aja? Sekolahnya di SMA dekat-dekat, SMP dekat-dekat aja. Sebagai penyandang disabilitas, Gede Buddha Utama ini ternyata tak tersentuh bantuan dari pemerintah. Gede pun berharap mendapatkan bantuan kursi roda untuk dipakai di sekolahnya, sehingga dalam beraktivitas di sekolah, Gede tidak perlu merangkak di lantai yang kotor. Putu Wijana melaporkan untuk NET. BPOM menemukan 5 produk makanan berbahaya saat sedang sidak di Pasar Agung Desa Adat Peninjauan Denpasar. Liputan selengkapnya akan hadir saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Get up.
alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar itu adalah mutlak ada. How many piece you bring? Coffee. Custom Protection hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 5 produk makanan berbahaya saat sedang sidak di Pasar Agung Desa Adat Peninjauan Denpasar. BPOM akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menelusuri produsen makanan tersebut. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito memimpin langsung sidak di Pasar Agung Desa Adat Peninjauan Denpasar beberapa saat yang lalu. BPOM menyasar lapak pedagang kue basah dan aneka jajanan untuk diperiksa kandungannya. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh zat kimia berbahaya dalam kandungan makanan. Penyakit-penyakit yang terkait dengan organ tubuh kita itu sekarang makin banyak kan. Nah itu adalah indikasinya dari konsumsi makanan yang kita makan. Jadi efeknya bisa jangka panjang ya, bukan saja efek yang langsung terjadi seperti diarea, itu kan gampang kita tahu ada akibatnya langsung terlihat. Tapi efek jangka panjang ya, karena kasus-kasus kanker itu kan banyak sekali selain di Indonesia. Jadi masalah bahan berbahaya yang ada dalam kandungan pangan yang diolah itu menjadi perhatian kita. Dari 58 sampel diperiksa di mobil laboratorium BPOM, petugas menemukan 5 makanan mengandung zat kimia berbahaya. 4 jajanan mengandung pewarna tekstil rodamin B, yakni jajanan matahari, 2 jenis kue apem, dan kue lapis. Sementara 1 produk ikan sudah positif mengandung formalin. Atas temuan ini BPOM akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menelusuri produsen makanan tersebut. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net. Badan Ekonomi Kreatif memberi pelatihan kepada ratusan programmer di Bali untuk mengembangkan aplikasi digital yang memiliki nilai jual. Aplikasi digital pariwisata ini merupakan salah satu potensi yang menjanjikan saat ini. Ratusan programmer Bali mendapat kesempatan mengikuti Bcraft Developer Day di sebuah hotel di kota Denpasar Sabtu siang. Kegiatan ini untuk melatih programmer membuat sebuah produk aplikasi digital yang memiliki nilai jual. Bcraft menghadirkan sejumlah narasumber dari perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, dan Samsung. Para narasumber memberikan pelatihan untuk mengembangkan sebuah aplikasi digital yang efisien namun memiliki nilai ekonomis. Dari programmer menjadi product maker, bisa membuat produk. Makanya tahun lalu terjadi ada 500 produk baru. Kalau selama ini mereka
hobi sebagai programming tapi tidak jadi produk. Nah, nanti diharapkan produk itu bisa market fit, bisa laku. Tujuannya adalah menjual. Mereka harus mendapatkan manfaat ekonomis gitu. Bagi programmer Bali, aplikasi digital pariwisata merupakan salah satu potensi yang cukup menjanjikan saat ini. Dalam mengembangkan produk aplikasi digital, Bkraf menekankan kepada programmer untuk selalu berinovasi dan memvalidasi agar mampu bertahan lama. Tahun ini Bkraf menargetkan 100 aplikasi digital bisa dihasilkan oleh 7.500 peserta di 10 kota. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Beralih ke berita selanjutnya, harga bawang putih dan cabai di Denpasar, Bali mengalami kenaikan sekitar 20% 3 pekan menjelang Ramadan. Kenaikan harga ini dipicu minimnya pasokan dari distributor. Dalam sepekan terakhir, harga bawang putih di Pasar Agung Desa Adat Peninjauan Denpasar terus mengalami kenaikan. Bawang putih yang pekan lalu hanya Rp35.000 per kilogramnya, kini melonjak hingga Rp45.000. Menurut pedagang, harga sekitar 20% ini disebabkan minimnya pasokan dari distributor bawang. Nggak tahu pemasoknya mungkin sedikit gitu nggih. Nggih, sedikit barangnya. Oh, dikit barangnya, Bu? Nggih. Sekarang berapa Bu rata-rata sehari? Orang habisnya juga sedikit, sekarang mahal, enggak orang belanja nggih. Berapa Bu rata-rata sehari, berapa kilo? 10 kilo, sekarang biasanya 20 habis nggih. Kenaikan ini berimbas pada omset penjualan bawang putih yang menurun hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Saat ini warga mengurangi jumlah pembelian untuk menyiasati kenaikan harga bawang putih. Ya, kita masak dikit-dikit aja lah, biasa pakai bawang 5 biji sehari, sekarang dikurangi aja gitu. Ya. Selain bawang putih, harga komoditi lain yang merangkak naik jelang Ramadan adalah cabai rawit. Cabai rawit yang 3 hari lalu hanya Rp40.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Salah satu perusahaan besar yang berkecimpung di dunia marketing dan advertising, Grup M mengadakan kegiatan outing di Pulau Dewata, Bali. Ini dilakukan untuk lebih mempererat hubungan baik antar anggota maupun dengan perusahaan media yang menjalin kerjasama. Menikmati indahnya matahari terbenam di pantai Kedonganan sambil menyantap kuliner seafood khas ala Jimbaran. Itulah yang dilakukan seluruh karyawan Grup M pada hari terakhir kegiatan outing tahunan kantor. Grup M sendiri merupakan perusahaan yang berkecimpung di bidang marketing dan advertising. Berpusat di New York, Amerika, kini perusahaan ini memiliki 400 kantor global di 81 negara. Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan media yang bekerja sama dengan Grup M. Dan salah satunya adalah Net TV. Nah, untuk mempererat hubungan kerjasama baik antar karyawan maupun perusahaan media, kegiatan outing ini pun dilakukan. Selama 4 hari kegiatan ini dilakukan di Pulau Bali, tepatnya di daerah Jimbaran. Tujuannya ini untuk mempererat silaturahmi antara internalnya WPP Group. Selain itu juga untuk mempererat hubungan kita dengan media-media. Saya rasa hubungan sama Net kita sudah terjalin cukup baik ya, kerjasamanya baik dari proporsi untuk iklan, ya pembagian iklan, dan juga kerjasama kita ya seperti kayak gini, ini sponsor-sponsor kita outing internal, tapi Net TV support kita banget. Sebanyak hampir 700 karyawan dari semua agensi ataupun anak perusahaan Grup M hadir di acara ini. Selain itu, melengkapi kemeriahan acara, beberapa permainan dengan hadiah dan door prize menarik pun dihadirkan. Vera Janvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, saat lagi kami akan mengajak Anda menikmati indahnya Golden Week di UB Jepang. Tetap di NET Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Everybody get up.
Bunda dan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Ya, sekarang kita akan menjelajah destinasi wisata di luar negeri. CJ Grandi William Kinsey di UB berikan informasi tentang Golden Week. Dinamakan Golden Week karena sepanjang minggu tersebut banyak sekali hari libur nasionalnya. Buat kamu yang mau ke Jepang minggu ini, pas banget. Karena di Jepang sedang berlangsung Golden Week. Disebut Golden Week karena pada minggu ini, Jepang punya banyak hari libur nasional. Golden Week merupakan gabungan liburan nasional mulai dari tanggal 29 April hingga 5 Mei. Mulai dari Showa Day yang diperingati 29 April, Constitution Day 3 Mei, Green Day 4 Mei, dan Children Day 5 Mei. Saat Golden Week berlangsung, banyak toko yang memberikan diskon menarik. Ada juga wisata kuliner yang menyajikan menu tradisional Jepang. Di wilayah UB, Prefektur Yamaguchi, Golden Week akan diakhiri dengan serangkaian konser dan festival. Ya, dari Jepang kita beralih ke Inggris sekarang. Di Bristol ada wisata kereta uap. Keretanya bukan sembarangan kereta karena ini peninggalan dari zaman Victoria. Biar lebih jelasnya, kita lihat langsung video dari Rosie Meilani. Siapa bilang di Inggris hanya punya kereta listrik? Di kota Bristol tepatnya, kita bisa melihat kereta uap yang dibangun sejak zaman Victoria atau sejak 1869. Stasiun kereta yang diberi nama Avon Valley Railway ini masih berdiri kokoh, cantik, dan klasik. Maka tak heran jika banyak dikunjungi wisatawan. Pada tahun 1966, jalur kereta ini berhenti beroperasi dan jalur usang ini kembali digunakan pada tahun 1977, namun difungsikan menjadi kereta wisata. Untuk bisa menikmati kereta yang usianya lebih dari seabad ini, pengunjung dewasa dikenai tarif 7,5 pound sterling atau sekitar Rp125.000. Sedangkan anak-anak 5,5 pound sterling atau sekitar Rp90.000. Kereta-kereta ini dilengkapi restoran di dalamnya. Selain restoran, di dalam kereta kita pun bisa menikmati kafe gerbong yang ada di stasiun ini. Satu yang menarik lainnya di sini adalah ada lokomotif yang masih beroperasi untuk pariwisata. Nanti kita lihat ya seperti apa lokomotif yang ada di sini. Uniknya, Avon Valley Railway menggunakan kereta api uap sebagaimana yang pernah dipakai dulu. Tentu saja lokomotif ini menjadi daya tarik wisatawan karena kereta lokomotif uap sudah jarang ditemukan di Inggris. Tempat wisata stasiun kereta era Victoria ini pun dilengkapi toko cenderamata dan toilet umum yang terawat bersih. Avon Valley Railway buka tiap hari dari pagi hingga sore. Ya, masih mengenai destinasi wisata. Siapa bilang menara miring hanya ada di Pisa, Italia? Inggris juga ternyata punya. Ya, meski memang tidak semiring menara Pisa, tapi kemiringannya mencapai 1,6 meter. Berikut adalah video dari Ade Sudaya.
Landmark Kota Miring bukan hanya ada di Pisa, Italia. Di Bristol, Inggris pun ada menara gereja yang posisinya miring. Meski tidak semiring Pisa, menara Temple Church miring 1,6 meter dari garis vertikal. Kondisi ini mulai terjadi saat pembangunan lantai ketiga gereja pada tahun 1390. Perbaikan konstruksi sempat beberapa kali dilakukan, namun tidak membawa banyak perubahan bagi gereja yang sering juga dikenal dengan Holy Cross Church. Pada awal abad ke-12, gereja ini dibangun oleh para ksatria Templar, para pejuang agama pada pertengahan. Atap gereja ini hancur saat dibom pada Perang Dunia Kedua. Yang tersisa kini hanya dinding gereja. Syarat akan sejarah, Temple Church kini masuk dalam daftar warisan budaya Inggris yang dilindungi. Ya, itu tadi adalah uniknya menara peninggalan abad pertengahan Church Temple. Sekarang saatnya kita keliling Eropa dan melihat keindahan kota-kota yang kaya dengan peninggalan abad pertengahan. Berikut adalah kompilasi dari beberapa video kiriman para NetCJ. Perjalanan mengelilingi kota-kota tercantik di dunia dimulai dari kota Lübeck yang ada di bagian utara Jerman. Bangunan-bangunan tua bergaya arsitektur brick Gothic menjadi salah satu alasan mengapa kota ini masuk dalam daftar UNESCO. Holstetter, gerbang kota yang menandai batas barat dari pusat kota tua Hansa Lübeck, jadi salah satu peninggalan abad pertengahan Lübeck yang terkenal. Meski sempat hancur akibat Perang Dunia Kedua, namun struktur dari kota tua dengan beberapa bangunan ikoniknya masih dipertahankan. Peninggalan abad pertengahan lainnya ada di Rothenburg op der Tauber. Kota ini terletak di antara kota Frankfurt dan Munich. Meski luas Rothenburg hanya 42 km persegi, namun daya tarik kota ini luar biasa. Banyak wisatawan yang sengaja datang hanya untuk menikmati keindahan kotanya yang romantis. Daya tarik lainnya ada Museum Kriminal Abad Pertengahan. Di sini ada ducking stall yang berbentuk kurungan, kayu pasungan, dan kereta kurungan. Satu tempat yang wajib dikunjungi adalah benteng kota. Dinding benteng ini bisa tetap berdiri hingga kini berkat donatur-donatur dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari benteng ini, keindahan kota Rothenburg bisa dinikmati. Kota dengan peninggalan abad pertengahan lainnya ada di Ieper, Belgia. Salah satu daya tarik kota ini adalah Cloth Hall. Sentra perdagangan kain dengan gaya Gothic yang terletak di alun-alun kota. Bangunan ini jadi saksi bisu Perang Dunia Pertama. Setelah direnovasi, Cloth Hall kini menjadi In Flanders Field Museum. Senja hari saat langit temaram, disinari cahaya lampu kota, merupakan saat yang tepat untuk menikmati indahnya kota yang berdekatan dengan Perancis ini. Tidak aneh jika di kota yang berbahasa Belanda, warganya mengerti bahasa Perancis. Sesaat lagi kita akan melihat berbagai kreasi upcycle atau daur ulang dari berbagai macam barang. Tetap di Net Bali.
wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Yang satu ini adalah kreasi daur ulang pakaian jadi produk bernilai tinggi. Tidak hanya pakaian, kreasi upcycle ini juga memanfaatkan barang bekas lainnya yang kemudian dipercantik dengan berbagai macam lukisan. Upcycle atau memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang lebih bernilai. Ya, itulah yang menginspirasi Gusti Putu Hardana atau yang akrab dipanggil Wis, seniman muda asal Denpasar. Di tangan kreatifnya, barang-barang bekas tersebut dilukis sehingga bisa memberikan nilai tambah. Sebagian besar lukisan yang ia buat bercerita tentang kehidupan sosial serta kondisi lingkungan di Bali. Barang-barang bekas yang dilukis ia jual di gerai miliknya yang terletak di kawasan Denpasar, Bali. Semua lukisan yang ia bubuhkan di barang-barang tersebut memiliki filosofinya sendiri. Salah satunya lukisan yang ada di atas sepatu bekas ini. Jadi kadang-kadang beberapa orang melihat orang kalah itu adalah orang yang kalah dan tidak berguna. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dia tetap melawan, dia tetap melakukan sesuatu di dalam caranya dia tanpa diketahui orang. Tak selalu dijual, konsumen yang ingin memiliki hasil karyanya dapat menukarkan pakaian bekas layak pakai dengan pakaian yang sudah dilukis. Tak jarang pula konsumen membawa pakaiannya untuk dilukis dengan desainnya sendiri. Saya melihat kan ini jaket cuma polos doang kan, polos gitu, jadi pengen digambar gitu, ada gambar. Nah kebetulan tahu ada di sini untuk custom jaket gitu, jadi datang ngomong sama belinya terus buat ini desainnya sendiri terus gitu. Harga jualnya untuk sebuah baju mulai dari 120 hingga 350 ribu rupiah, tergantung dari tingkat kesulitannya. Tidak hanya baju, barang bekas seperti kaleng, botol, sepatu hingga korek bekas juga ia jadikan barang bernilai seni. Barang-barang bekas ini ia dapatkan dari lingkungan sekitar. Tak jarang pula ia berburu barang bekas hingga ke pengepul rongsokan. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Nah, jangan sampai kelewatan juga pernak-pernik seni yang satu ini. Karya lukisan ini unik karena dibuat dengan pita perekat atau selotip. Ya, dijual via sosial media. Pesanan seni selotip ini mengalir pula dari mancanegara. Inilah sebagian potret karya Dede Raininda. Sederhana, namun unik dan berbeda. Terutama karya ilustrasi ini bukan digambar atau dilukis, melainkan dibuat dengan pita perekat atau selotip. Seniman asli Bali ini membuat karyanya dengan menempel, memotong dan menyusun selotip sedemikian rupa, hingga membentuk figur yang tak hanya artistik namun juga berdimensi. Untuk menghadirkan perspektif ini, Dede Rai gunakan bantuan cahaya. Karya ini merupakan pengembangan minat sang seniman sejak kecil. Di mana saya gambar dulu di jendela dan pintu kaca rumah saya waktu zaman saya masih sekolah SMP. Berikutnya saya mulai mencoba explore seni itu. Sampai sekarang saya menemukan lukisan yang saya sebut sendiri dengan selotip art. Karya pita perekat ditawarkan lewat media sosial.
Peminat bisa juga memesan. Harganya mulai dari Rp200.000 per buahnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. KJRI Los Angeles, California gelar konser bertema kesenian Bali. Selain para seniman Bali, pagelaran ini diramaikan para pemain gamelan yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Konser musik Bali digelar di Gedung Pusat Kebudayaan Jepang di Los Angeles Kamis sore. Bertajuk Bali Beats of Paradise, pengunjung disuguhi penampilan musik bernuansa Bali. 600 tamu undangan pun menghadiri acara ini. Di area Tani Titer yang terletak di pusat kota Los Angeles ini, pertunjukan yang dimeriahkan oleh penampilan dari Balawan dan juga grup tari dan gamelan yang dipimpin oleh Inyoman Wenten diharapkan menjadi obat kangen sebagai warga negara Indonesia yang jarang menapakkan kakinya kembali ke tanah air. Nah, di pertunjukan ini juga spesial untuk Konsul Jenderal Negara Republik Indonesia untuk Amerika Serikat karena ini juga bertepatan dengan akhir masa jabatannya. Rancaknya gamelan Burat Wangi membuka pagelaran. Uniknya, hampir seluruh pemain gamelannya merupakan warga Amerika Serikat. Mereka adalah murid maestro kesenian Bali yang tinggal di Los Angeles, Inyoman Wenten. Musik gubahan Wenten pun mereka tampilkan dengan apik. Sempurnakan konser, tarian Bali, legong, dan topeng pun ditampilkan. Kejutannya, penari topeng yang tampil tak lain adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Umar Hadi, yang mengakhiri masa jabatannya. Nah, jadi dari waktu ke waktu kita perlu tunjukkan kepada masyarakat internasional di Los Angeles. Kota Los Angeles ini kota yang sangat multinasional. Semua sebagai macam bangsa di dunia ada di sini. Kita tunjukkan ini loh kekayaan tradisi, kekayaan seni, kekayaan budaya bangsa Indonesia. Seniman musik Bali kenamaan Balawan juga turut memeriahkan acara. Kelincahan tangannya memetik gitar leher ganda, bersinergi dinamis dengan tabuhan gamelan Bali. Acara pun diapresiasi sepenuhnya oleh seniman ini. Senang banget tentunya istilahnya di sini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangat dicintai, sangat dikagumi sampai mereka rela belajar gitu kan, berarti kita harus bangga gitu loh. Bangga dengan budaya kita sendiri gitu. Selain populerkan kesenian tradisional Indonesia, acara yang digagas oleh KJRI Los Angeles ini diharapkan dapat menguatkan kecintaan terhadap tanah air bagi warga Indonesia di Amerika Serikat. Satria Purnatama melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi selanjutnya, setelah 12 hari jalani pelatihan dasar militer, Media Development Program atau MDP 5 Jumat sore kemarin resmi ditutup. Dengan pelatihan diharapkan para karyawan baru NET memiliki mental tangguh, disiplin, serta mampu bekerja sama dalam tim. Upacara penutupan pelatihan dasar militer Media Development Program MDP 5 NET yang berlangsung di Markas Komando Brigade Infanteri 2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dipimpin langsung CEO PT NET Media Tama, Wisnu Tama. Berbagai atraksi ditampilkan para peserta, mulai dari yel-yel hingga aksi karate. Selama 12 hari, peserta diberi berbagai keterampilan oleh para pelatih dari Batalion Infanteri 4 Marinir Angkatan Laut. Di dua lokasi berbeda, yakni di Cilandak dan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Dengan pelatihan ini diharapkan para karyawan baru ini memiliki mental yang tangguh, disiplin, serta mampu bekerja dalam tim. Usai penutupan, Kamis malam para peserta yang terbagi dalam 3 kompi mengikuti acara hiburan. MDP 5 diharapkan bisa lebih menginspirasi bangsa Indonesia. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya bangga, sangat bangga dengan kalian. Ya. Saya harap kalian akan jauh lebih baik daripada kami-kami ini yang senior nantinya. Ya. Jauh lebih baik karyanya, jauh lebih baik attitude dan seterusnya, sehingga membuat negeri ini menjadi jauh lebih maju, insya Allah. Sementara walau ditempa secara militer, para peserta MDP 5 tetap merasa senang. Bahkan mengaku lebih siap memasuki dunia kerja. Sangat penting yang namanya teamwork ya. Karena selama basic training ini saya dituntut bagaimana saya bisa bekerja sama dengan teman-teman, bisa menurunkan ego, sehingga saya bisa berbagi pengalaman juga dengan teman sharing, dan sehingga melatih kekompakan kami. Mungkin ini akan berguna esoknya setelah kami bekerja.
Dari 324 peserta pelatihan semi-militer ini, 221 diantaranya merupakan karyawan baru MDP 5. Mereka adalah orang-orang terpilih yang sebelumnya telah menyisihkan 60.000 pelamar dari seluruh Indonesia. Selamat bergabung di televisi masa kini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi tadi mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali ya. Tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Ya, saya Gita Natalia, Matur Suksma, Om Santi 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 Om. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Maybe I apologize for it. I could fall, I could fly. Here in your aeroplane, I could live, I could die, hanging on the words you say. I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on a lake. So don't call me baby unless you mean it. Don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I have traveled the world. There's no other girl like you. What's your history? Do you have the tendency to lead some people on? 'Cause I hurt you too.